Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada para subscribe yang telah mensubscribe video ini, channel ini, dan terima kasih pada orang-orang yang sudah menonton walaupun tidak mensubscribe. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak atau Ibu atau teman-teman semua yang diberikan, semoga mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya kedatangan tamu, beliau seorang penulis dan relawan, mantan relawan dari wilayah Zahan, dan sangat produktif. Langsung saja kita kenalan dan kita sapa beliau, yaitu Mas Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Gede. Oh iya. Ini kalau aslinya dari mana? Asli saya dari Magelang, Pak Gede. Magelang. Aslinya Magelang. Pernah kuliah di Surakarta. Terus kemarin pas jadi relawan itu berapa tahun? Saya jadi relawan sejak semester 3. Berarti kurang lebih saya 3 tahun, Pak Gede. 3 tahun di relawan, nanti di Lais sudah 3 tahun. Kalau dulu mengenal Lais dari mana? Saya mengenal Lais dari teman-teman kakak tingkat ya, kakak senior yang mengenalkan Lais tentang program-program Lais dan akhirnya bisa bergabung dengan Lais. Itu kan kemarin kan bikin buku ya? Iya. Itu buku pertama atau sebelumnya sudah pernah menulis di mana? Itu sebenarnya buku, kalau nulis sendiri baru pertama, bahasanya dulu pernah buat buku tapi antologi gabungan. Tapi kemarin saya fokusnya yang pertama kedua itu fokus ke cerpen. Nanti antologi cerpen tentang cinta, bola-bola cinta yang terbit di Indonesia. Dan kedua kemarin saya bertemu di surga itu terbit di lingkar media. Berarti tidak istilahnya mencoba-coba ya? Tidak mencoba-coba. Berarti memang sudah ada basic. Dan dulu juga gabung dengan teman-teman karya tulis, teman komunitas tulis, jadinya ada semangat untuk menulis itu. Terus yang buku yang mau dicetak itu sudah cetak belum? Ini baru proses cetak, udah terdaftar, SBN-nya sudah muncul, dan nanti tanggal 1 itu sudah launching untuk dibagikan ke teman-teman yang sudah order. 1 Oktober. 1 Oktober. Ini apa? Bulan November. Oh iya, November. Nah, kalau judulnya sendiri apa? Judulnya karena ini saya kemarin ngecek ke pemuda, kemarin saya menulis tentang pemudaan. Bagaimana di situ kita jelaskan tentang mempunyai pemuda harus mempunyai cita-cita yang tinggi, punya semangat yang besar, dan punya narasi yang luas. Nah, saya kasih judul bagaimana membangun pemuda peradaban. Berarti itu sudah ada riset sebelumnya? Ada riset sebelumnya. Bagus. Judulnya berarti apa? Membangun pemuda membangun peradaban. Pemuda membangun peradaban. Kalau ngomong soal pemuda kan setiap zaman itu kan ada pemudanya, karena ada yang menonjol bahkan dari pemuda, karena ada kaderisasi atau kalau dari Mas Misbah sendiri, kalau menurut bukunya itu emang rencananya mau untuk seperti itu, untuk bekal untuk pemuda untuk bisa mencetak membangun peradaban atau bagaimana? Kalau sebenarnya di buku saya itu yang pertama bagaimana membuat konsep ya, bagaimana pemuda itu mempersiapkan dirinya sebagai penyongsong bangsa. Bagaimana nanti di situ diajarkan trik-triknya, bagaimana kita mempersiapkan diri, karena apa? Pemuda itu bingung. Pertama, tidak tahu tujuan. Tidak tahu tujuan. Yang kedua, tidak punya visi misi, asal jalan itu besok berubah hari, tidak ada target-target yang jelas. Nah, di situ saya jelaskan bagaimana nanti bagaimana pemuda mempunyai visi misi yang jelas, cita-cita yang tinggi. Di situ
biar nanti punya semangat, walaupun ada sentilan-sentilan yang begitu mendalam untuk pemuda. Artinya itu untuk semangat saja. Terus kalau dari itu, apakah pemuda itu harus mengikuti perkembangan zaman? Mengikuti Atau zamannya apa harus kayak sambil lalu apa kayak mengikuti arus alir itu? Di buku saya sudah saya jelaskan bahwasanya pemuda itu harus mengikuti pada zamannya. Kalau kita tidak mengikuti zamannya, kita akan tertinggal. Nah, kalau sekarang zamannya gadget, HP, online, kita harus bisa menyesuaikannya. Jangan sampai nanti kita tidak bisa operasikan alat media elektronik, nanti dikatakan katrok. Nah, kita harus bisa menyesuaikan kondisinya, bagaimana kita menyikapi. Jadi tetap harus mengikuti perkembangan. Berarti tidak kayak perkembangan apa manut itu enggak ada. Tapi ada penyikapan. Jadi kayak disikapi untuk disikapi diri sendiri. Gitu. Terus perlu nggak sih role modelnya? Oh iya, role modelnya itu perlu ya, karena role model bagaimana kita melihat model ya. Model itu kan teladan ya. Model karena kita bisa ada contoh yang melihat kondisinya pemuda, misalnya bagaimana contohnya pemuda yang ideal, kan harus ada dulu. Oh ini kalau di buku saya sudah saya jelaskan, ini ada ulama, ini ada ulama Indonesia yang sangat terkenal, pendiri Muhammadiyah, bagaimana beliau sejak mudanya sampai beliau mempunyai organisasi besar, ada Nahdien, pendirinya siapa, boleh dijelaskan. Beliau mudanya seperti apa? Nanti anak muda bisa melihat, oh ini beliau sangat tawadhu, beliau sangat qanaah, beliau cinta akan buku, cinta akan membaca dan yang lain. Bagaimana nanti bisa membuat role model yang cocok untuk saya terapkan itu apa, nanti bisa dipilih-pilih. Berarti tidak ibaratnya saklek satu orang itu enggak. Nanti bisa diambil, nanti ketemu dengan pemuda, kita ambil sisi baiknya, nanti diambil, karena setiapnya ada bagian masing-masing. Biasa. Terus apa jadi seorang pemuda itu apa harus mempunyai pengikut sih? Kayak sekarang kan banyak. Harus berubah-ubah itu mas atau mungkin di Instagram kan banyak kan follower gitu. Kalau sekarang mungkin perlu. Kenapa? Kalau nanti kita seorang ikon itu bisa mempengaruhi yang lain. Contohnya sekarang yang baru-baru viral ada Mbak Shirley Anavita Rahmi. Dia kan orang Aceh. Dia kan sangat mempengaruhi generasi muda. Biasanya berapa orang yang melihat setiap detik beliau mengucapkan di YouTube sangat besar sekali, banyak sekali yang berarti beliau itu mempengaruhi anak muda. Berarti perlu sekali, tapi kita lihat bagaimana sikapnya, hal yang baik yang bisa kita ambil dari kasus. Berarti itu tergantung kayak minat dari pemudanya tersebut. Terus kan umur berapa sih kalau untuk memulai seperti itu? Atau pas waktu umur berapa? Kayak waktu SMP, SMA itu apa emang harus mulai umur segitu, atau emang pas waktu kuliah sudah memulai untuk bisa membangun? Oh iya, sebenarnya sejak mulai pubertas itu sudah mencari jati diri, masih bisa anak muda itu masih mencari apa saya, apa tujuan saya, biasanya akan muncul. Nah, SMP, SMA, apalagi nanti di masa kuliah nanti akan mencari apa itu hidup, apa itu tujuan. Nah, mungkin seperti itu kan. Berarti kalau bimbingannya itu perlu nggak? Sangat perlu, apalagi nanti di masa-masa SMP, SMA, kuliah itu perlu, karena bimbingan itu sebagai salah satu sarana untuk mengarahkan. Karena kita sebenarnya perlu diarahkan.
ya kakak-kakak yang senior atau orang tua atau ustadz atau yang lain, itu salah satu peran untuk memberikan arahan. Karena kita juga semangatnya tinggi tapi tidak tahu arahnya. Berarti bimbingan itu sebagai rambu-rambu. Oh ini merah, tidak boleh. Oh ini hijau silakan. Oh ini kuning pelan-pelan. Terus kalau pendamping itu gunanya untuk rambu-rambu dan gunanya untuk menasihati bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya. Terus saya itu kan melihat di kemarin kan dikirimi daftar isi sama covernya itu. Oh iya. Ada yang menarik itu, ada sebutan pemuda tangguh masa lalu. Iya. Itu maksudnya itu apa? Oh ya. Mungkin kalau kita lihat pemuda yang belum move on. pemuda masa lalu sebenarnya di sirah itu sudah diajarkan, diserahkan berulang-ulang. Kejadian itu berulang-ulang sampai sekarang juga berulang-ulang. Sudah banyak contoh pemuda yang keren, katakan keren masa lalu, yang bisa menjadikan kita tauladan hari ini. Contohnya yang melakukan Mustafi Novel, Fatih, banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, beliau seperti apa pemudanya, sangat banyak sekali contohnya. Sabtul Kahfi itu kan seorang pemuda yang bisa karena masa muda biasanya kepingin seneng-seneng kan, darahnya semangat, seneng-seneng dolan. Kalau dikatakan tidak gaul, biasanya tidak seneng kan, wah kamu tidak gaul. Mungkin sekarang anak muda masih bingung, Kak, kenapa dikatakan gaul itu biasanya rambutnya, kalau culun itu rambutnya rapi itu dikatakan culun, rambutnya merah dikatakan kamu nggak gaul, nggak punya pacar dikatakan nggak gaul. Mungkin hari ini pemuda itu dilema seperti itu karena diombang-ambingkan dengan pemikiran perang pemikiran hari ini, dengan kondisinya dibolak-balikkan, kamu nggak pacaran nggak gaul, kamu nggak minum nggak gaul. Tetapi kita tengok dulu itu pemuda-pemuda keren. Bagaimana kita bisa lihat bagaimana bisa hafal Al-Quran, 15 tahun hafal. Kita lihat ada imam masjid yang muda aja, Ashabul Kahfi. Beliau bisa menjaga keimanan, bisa lari. Ternyata tidur dijaga oleh Allah karena menjaga keimanannya. Mungkin itu Kak Geger. Berarti bukan pemuda yang susah move on berarti. Bukan. Terus kalau dari melihatnya Mas sekarang itu kan kayak seperti yang dikatakan tadi kan, perjuangan atau istilahnya kerja keras, kayaknya muda sekarang itu kayaknya berbeda ya dengan zaman yang lalu. Terus dari buku yang Mas Misbah ini tulis itu, apakah sudah ada solusi atau mungkin ada tips untuk bisa biar continue bisa bekerja keras untuk menuju perubahan untuk pemuda-pemuda? Oh ada. Jadi di situ saya memberikan solusi bagaimana pemuda itu bisa menyikapi kondisi. Saya singkat ada 4 huruf kan. Teman-teman juga lebih mudah. Yang pertama ada huruf A. Bagaimana pemuda yang keren adalah pemuda yang selalu ingat penciptanya, itu Allah. Rasanya di mana saja kita berada, kita akan dipantau oleh Allah. Yang kedua ada B, bacalah. Karena para anak muda itu senang mojo, tapi bacanya di WA, ngetik, mulai status, itu senang banget sih. Tapi untuk baca keilmuan itu mungkin kita sangat jujur, kita sangat berat, kita lebih enak itu dunia kita. Kita kalau lihat HP itu berjam-jam kita buat. Kalau kita buka kitab, kita baca Quran, susah. Lemah kita seperti itu, bacanya kita minim. Yang ketiga C, ada cinta. Kita selalu terlena akan cinta. Apalagi nanti kalau ketemu dengan teman-teman, wah belum punya pacar. Bagaimana kita menerapkan rasa cintanya? Tapi kita kembali ke huruf A lagi. Bagaimana kita C kita
tempatnya di mana kita harus tahu. Nah, di situ saya jelaskan cinta kita masa muda adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan orang tua kita, bagaimana kita hari ini kita belajar, bagaimana kita bisa menyongsong Indonesia emas pada 5.0, gimana kita mempersiapkan diri kita lebih baik lagi. Yang terakhir ada di doa. Nah, di doa itu mudah ya. Doa itu simple. Mungkin kita habis sholat biasanya langsung pergi. Nah, doa itu kan kembali ke diri kita masing-masing. Kita doakan orang tua, kita doakan sahabat kita akan kembali ke diri kita. Nah, itu mungkin ada 4 huruf yang saya simbolkan di situ. Ada A, Allah, B, kita salah karena kita lemahnya untuk membaca, C, cinta, bagaimana kita bisa menanamkan rasa cinta pada tempatnya. Kita belum waktunya untuk hal yang sesuai ya, kita terapkan dulu pada hal yang sebenarnya. Nah, yang terakhir doa, bagaimana kita bisa selalu berdoa, jangan sampai nanti kita usaha terus tanpa doa kita menjadi orang yang sombong. Mungkin itu Kak Gege. Terus kalau terakhir nih, paling mudah apa sih yang dilakukan seorang pemuda sekarang untuk bisa menggapai perubahan atau untuk bisa menggapai, paling tidak untuk bisa menggapai cita-citanya? Paling mudah yang harus kita mulai adalah bangun pagi ya. Kalau kita start awal kita sudah benar, itu nanti keseharian kita akan lebih terukur dan lebih mudah terlaksana. Contohnya dari pagi kita sudah tahajud, udah sholat subuh berjamaah, udah tilawah dan yang lain. Start kita sudah benar, soalnya nanti sampai sore, sampai istirahat kita lebih produktif daripada nanti kita bangunnya kita udah terlambat. Aktivitas kita sampai malam itu kacau semuanya. Karena Pak Jabatan mengatakan Manarofah bekas sampai restart. Barang siapa yang tahu jamnya perjalanan maka ia akan mempersiapkan dirinya. Bagaimana muda hari ini start awal itu adalah kunci kesuksesan. Kalau nanti kita bangun tidurnya sudah sholat tahajudnya sudah bagus, sholat subuhnya juga sudah baik, soal nanti akan mudah untuk menggapai sebuah kesuksesan. Berarti memang perlu disiplin di awal. Kuncinya cuma itu. Kalau kita sudah terbiasa untuk menyetar lebih awal, kita lebih menjadi orang yang lebih produktif. Terus perlu nggak sih membuat kayak job desk atau list itu, mana yang prioritas, mana yang enggak, atau mana yang perlu ditunda itu? Perlu Kak Geger, karena kita itu dikasih waktu 24 jam. Nah, kalau kita tidak punya job desk, kita tidak punya tugas, biasanya anak muda itu lebih enak bahan, apalagi nanti tidur-tidur main HP. Nah, dan juga bingung mau ngapain karena tidak punya tugasnya itu. Contohnya hari ini kita silaturahim, atau nanti kita hari ini baca buku berapa, kita hari ini sholat berjamaah 5 waktu dan yang lain. Hari ini saya ngerjakan tugas. Biasanya anak itu senang mepet-mepet kan. Apalagi ini tugas kuliah mepet-mepet. Kalau nanti nggak mepet itu biasanya nggak mantep ya. Bagaimana nanti lebih baik itu terprogres. Jadi hari ini kita sudah ada kegiatannya. Memang waktunya sebenarnya. Kalau kita tidak ada checklist kegiatan setiap harinya, waktu kita terbuang sia-sia dan waktunya habis buat tidur dan istirahat. Mungkin itu kan kerja. Terus udah selesai kuliah? Ini saya baru lanjut S2 Kak. Lanjut S2? Oh, Masya Allah. Udah setengah semester. Oh, tengah semester S2? Ya. Di mana? Saya di Surakarta. Oh, berarti lanjut sama jurusan? Jurusannya saya ekonomi syariah. Yang itu tarbiyah. Oh, tarbiyah. Iya. Nanti mungkin bisa menjadi ekonom. Amin. Nah, mungkin begitu tadi sedikit obrolan singkat dari Mas Misbah tentang bukunya, atau nanti bisa melebar tentang pemuda membangun peradaban. Seperti yang dikatakan Mas Misbah tadi kan ada yang paling singkat, itu paling tidak bangun pagi, atau bisa mungkin lebih umumnya disiplin diri. Nah, bahkan ada yang lebih mudah lagi, biasanya itu tadi ABCD. Nah, itu tentang Allah, B itu bacalah, C cinta, dan D doa.
Kalau menurut saya ini buku yang sangat recommended untuk mudah-mudahan semuanya. Nanti kalaupun ada yang ingin pesan, mungkin bisa silahkan mengirim nomor di deskripsi atau mungkin langsung ke Mas Misbah. Pesannya di mana? Nanti ke penerbit Sage bisa, nanti ke saya bisa, di mana? Akun atau di akun bisa, nanti bisa dicek di IG-nya Sage, nanti penerbit bisa, nanti di IG-nya saya juga bisa, atau IG-nya saya nanti Misbahul Munawwarul Mubarak nanti ada. Oh iya, nanti kami cantumkan untuk link IG-nya Mas Misbah, nanti biar bisa untuk silakan mau baca buku tentang pemuda peradaban. Insya Allah bermotivasi sekali. Nah, terima kasih kepada Mas Misbah yang sudah hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada para penonton dan yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe dan share serta like-nya. Insya Allah dari hasil dari untuk YouTube ini akan disumbangkan untuk program-program Lasis Jateng di Solo Raya ataupun di Jawa Tengah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.